Shalom saudara, kembali lagi di Connected in Jesus. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan mendengarkan isi hatinya. Terima kasih Tuhan, Kau beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan,
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam program Connected in Jesus. Sama-sama kita katakan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari ya Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini hari kesembuhan, hari pemulihan. Setiap hari mari kita perkatakan sama-sama bahwa tubuhku sehat, jiwaku tenang, fisikku kuat, hatiku damai. Perkatakan juga berkat-berkat akan mengalir dalam kehidupanku dan keluargaku. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama guys kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Kasih setiamu sepanjang kehidupan kami terus mengalir, dan kami percaya masa depan kami dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan menjaga, menyertai sepanjang kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, ubah kelakuan hidup kami untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, dan jemaat online
siap menerima firman-Mu pada malam hari ini. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa guys di program ini setiap hari Senin sampai Jumat. Tentunya semuanya soli Deo Gloria, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi percayalah, kita semua berjalan melangkah bersama Yesus. Di tengah-tengah masalah pun ada Yesus di sampingmu yang berjalan menyertai, berikan engkau kekuatan, kedamaian, sukacita yang tentunya hanya ada pada Yesus. Dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Hanya Yesus yang menjanjikan sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan hanya di tangan Yesus. Dunia tidak bisa memberikannya semua itu. Hanya Yesus yang sanggup berikan pada engkau apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Tepat sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Baik guys, firman Tuhan pada malam hari ini tema saya itu hidupmu tidak rusak hanya belum selesai. Hidupmu tidak rusak hanya belum selesai. Pernah gak guys membuka media sosial dan merasa tiba-tiba engkau tertinggal dari semua orang? Teman-teman sebayamu sudah menikah, punya rumah, karir mapan, keluarga diberkati. Pelan-pelan kamu mulai bertanya, muncul di hatimu, apakah Tuhan sudah melupakan rencananya untuk saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Itu yang terjadi. Apakah seperti itu? Nah, malam hari ini kita akan diberikan kekuatan melalui firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6 kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, di Filipi 1 ayat 6 ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Bukan dari panggung kesuksesan, bukan dari situasi yang nyaman. Rasul Paulus menulis ayat ini. Namun dari sana dan dalam penjara ia bisa berkata dengan yakin bahwa Tuhan yang memulai tidak akan berhenti di tengah jalan. Jika Tuhan yang memulai, apapun goncangan-goncangan badai kehidupanmu, Tuhan pasti menyertai engkau. Karena Tuhan adalah setia. Ia akan menuntaskan sampai di akhir. Bukan setengah-setengah kalau Tuhan. Kalau manusia menjanjikan engkau bisa gagal, bisa ingkar janji, bisa tidak tepati. Tapi Tuhan, Dia konsisten dengan janjinya. Ya dan amin. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Tetap Dia akan memenuhi janji-janjinya pada kita semua tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan tidak akan berhenti di tengah jalan kalau Dia sudah mulai. Dia pasti akan tuntaskan semua apa yang dijanjikan pada saudara dan saya. Amen. Guys, hidupmu tidak rusak hanya belum selesai, tema khotbah saya malam hari ini. Dalam ayat utama ini, Filipi 1 ayat 6 ini, Paulus menulis surat ini, saya katakan tadi, dari dalam penjara. Namun ia yakin penuh bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup jemaat akan terus menyempurnakannya. Babak yang belum selesai bukan tanda kegagalan. Bab demi bab kita lewati atau kita sudah lewati bukan tanda kegagalan, melainkan tanda proses yang masih berjalan terus, bab demi bab. Jangan engkau baru mulai bab 1, engkau mau minggu depan, bulan depan harus langsung bab akhir, harus langsung di kesimpulan, langsung di penutup. Tuhan tentunya bab demi bab Dia akan menyertai engkau, karena Dia Allah yang setia. 3 kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6 ini. Yang pertama, dalam ayat ini, aku yakin sepenuhnya. Aku yakin sepenuhnya. Maksudnya ini adalah keyakinan ini bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan karakter Tuhan yang setia. Jadi aku yakin sepenuhnya, yaitu yakin karena karakter Tuhan tidak pernah berubah. Ia adalah setia. Bukan karena yakin perasaan, bisa enggak, atau Tuhan akan jawab enggak, atau Tuhan tepati enggak dirinya. Tapi percayalah, karakter Tuhan setia. Dia akan memenuhi
jadinya sampai tuntas. Yang kedua, Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Ia yang mulai pekerjaan yang baik. Setiap proses dalam kehidupan kita memiliki sumber yang baik. Yaitu apa? Yaitu Tuhan sendiri. Kalau Dia memulai pekerjaan yang baik, Dia telah memiliki rancangan-rancangan yang indah, rancangan dan damai sejahtera padamu, bukan rancangan kecelakaan. Dia telah mengenal kita sejak dari kandungan ibu kita. Dia telah menguruskan kita sejak kita keluar dari kandungan ibu kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk guys, saudara-saudari dan saya. Dia tahu masa depanmu. Dia telah menolong engkau dari dalam kandungan ibumu sampai masa depanmu. Dia sudah tahu. Dia telah mendoloi masa depanmu. Dan Dia terus akan berjalan bersama-samamu, menyertai engkau sampai janjinya dipenuhi atau ditepati. Poin yang ketiga itu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dalam Filipi 1 ayat 6 ini, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tuhan tidak meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Ia menyelesaikannya. Jadi jangan pernah ragu, khawatir, kecewa, putus asa, hilang pengharapan, khawatir. Mari, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Dia selalu terus menyertai Bapak Ibu. Jadi jangan pernah, saya katakan tadi, kita kecewa, putus asa, depresi karena kok doa saya belum dijawab-jawab. Kok saya begini-begini aja. Kok keluarga saya miskin-miskin terus. Kok gaji saya belum naik. Kok usaha saya belum berhasil. Masa depan saya masih gelap. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Ia menyelesaikannya tepat pada waktunya. Jadi banyak orang di dunia ini maunya ekspres, instan. Apa yang kita doakan hari ini, minggu depan harus terjawab. Apa yang kita doakan pagi ini, besoknya harus langsung dijawab. Zaman sekarang maunya instan, maunya cepat. Padahal kita harus diproses. Dengan Tuhan semua diproses. Tidak ada yang instan mengikuti Yesus. Semua butuh proses untuk engkau dimurnikan. Jadi emas yang berkilau, engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Engkau akan makin diberkati, makin dipulihkan, makin dikuatkan. Karena engkau berjalan bersama Yesus, pernah melewati proses-proses dengan melewati badai-badai kehidupan ini. Jadi jangan pernah engkau paksa Tuhan. Tuhan harusnya engkau berkata, Tuhan sanggup. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan telah mulai pekerjaannya terhadap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Jadi Tuhan sanggup, percayakan bahwa lautan Tuhan, tangan Tuhan pasti akan menuntaskannya. Kalau kita bilang Tuhan harus, kita paksa Tuhan sesuai dengan perasaan kita, Tuhan harus. Tapi percayakan Tuhan sanggup, berarti percayakan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Engkau tidak bisa mengendalikan segala hal di dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup mengendalikan semuanya. Dia bisa mendatangkan orang-orang untuk memberkati engkau. Dari berbagai sudut, dari berbagai hal yang tidak terduga, Tuhan akan memberkati engkau. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan bangsa Mesir berbaik hati, bermurah hati ke mereka. Padahal mereka dijadikan budak selama ratusan tahun, tapi pada saat mereka keluar diberikan emas, perak, dan kain kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah, caranya tidak pernah kita duga dengan akal kita. Dia bisa mengutus orang-orang untuk berkati Bapak Ibu guys sekalian. Orang yang bisa kita tidak kenal sekalipun, bisa dengan agama lain, mereka bisa memberkati. Kalau Tuhan punya cara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Pengkhotbah. Kita Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita buka sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat indah pada waktunya. Jadi jangan merasa berpikir bahwa, waduh, kok saya menderita banget saat ini. Saya tidak hilang pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar. Semua pintu tertutup rasanya. Tapi ada pintu yang Tuhan sudah bukakan.
Tapi engkau tidak fokus ke sana. Kau masih fokus dengan dunia ini. Masih khawatir, masih putus asa, masih depresi. Makanya engkau tidak melihat ada pintu yang lain yang Tuhan telah akan bukakan bagi engkau. Percayalah, tuh. Manusia kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan mau bagi kita. Di luar akal, Allah itu melampaui segala akal. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat, dengar, timbul dalam hati, Tuhan menyiapkannya bagi kita semua. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Saya mengalami proses itu. Berdoa, jawaban doa kadang-kadang belum datang. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita maunya bulan depan, tahun depan, tapi bertahun-tahun saya harus menunggu jawaban doa itu. Ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar. Ketika Tuhan bicara, engkau mendengar. Ketika engkau bekerja, Tuhan pasti bertindak. Jadi percayalah, ketika kita memulai dengan caranya Tuhan, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Kita taat dan setia pada Tuhan. Jangan pernah berharap bahwa Tuhan tidak menolong saya, Tuhan sudah meninggalkan saya. No, di sini dikatakan, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang lakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal penciptaan sampai detik ini tetap konsisten janji-janjinya. Ada ribuan janji Tuhan, sekitar 7-8 ribuan di firman Tuhan, di Alkitab. Semuanya Tuhan genapi, semuanya Tuhan tepati. Jadi kalau masalahmu besar, kecil di mata Tuhan. Pergumulanmu besar, kecil di mata Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Dia adalah Alfa dan Omega, Dia pencipta langit dan bumi, yang sanggup memenuhi kebutuhanmu. Yang kata orang dunia, kecil masalahmu, Tuhan yang besar. Apapun yang kau alami itu kecil di mata Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak akan membuat engkau gelisah, engkau kecewa, engkau putus asa, tapi engkau harus hadapi pergumulan itu. Semua orang mengalami peristiwa-peristiwa pencobaan di dunia ini, tapi semua orang mampu melewatinya asal percaya pada Yesus, sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh taat dan setia. Kita buka Yakobus 1 ayat 4, Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4, kita buka sama-sama. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita makin tekun, makin percaya, makin berharap pada Tuhan, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Di ujung sana ada pengharapan bersama Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya kita dengan kita tekun, kita menjadi sempurna, kita menjadi serupa dengan Kristus. Bahwa segala-galanya kita hanya bergantung pada Yesus. Karena Yesus sumber segala berkat, sumber segala mujizat, sumber segala sumber yang sanggup mengatasi semua permasalahan hidupmu. Dan kamu tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun jika kita berharap pada Yesus, makin tekun berjalan bersama Yesus. Di ujung sana Yesus menyertai engkau. Yesus menunggu engkau. Marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat. Yesus tidak menunggu engkau pada saat engkau nanti sempurna baru datang pada Yesus, tapi di saat engkau letih lesu, datang pada Yesus. Engkau datang pada dunia ini akan menerima engkau jika engkau kaya. Kalau engkau miskin, dunia tidak akan menerima engkau. Dunia akan meninggalkan engkau. Tapi datang pada Yesus dengan situasi engkau lemah, letih lesu, Yesus akan menerima engkau. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Dia datang setelah mengalami kesusahan, hartanya dihabiskan foya-foya, tetap ayahnya menanti di depan rumah dan ayahnya berlari memeluk dia. Bukan anaknya tapi ayahnya duluan, karena ayah tahu anaknya akan kembali dan dia memakaikan jubah, cincin, sepatu yang mewah. Ayahnya tidak bertanya, dari mana engkau? Hartamu yang aku kasih mana? Kembalikan semuanya. Anak durhaka engkau, tidak. Ayahnya memeluk dia, merangkul dia dan berikan dia makanan, pakaian yang mewah. Begitu juga kita anak yang hilang, domba yang hilang, Tuhan mencari kita. Walaupun di tengah goncangan-goncangan dunia ini, domba-domba ini adalah hewan yang lemah, gampang takut, mudah stres. Kita seperti itu, gampang takut, mudah stres, mudah tidak fokus, bisa hilang jalan tanpa dibimbing. Dunia ini seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat telannya. Tapi percayalah, Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda.
Dia akan menerkam balik masalah-masalahmu, menerkam balik kekhawatiranmu, menerkam balik semua kesusahanmu. Karena singa dari Yehuda bisa mengalahkan singa-singa atau iblis-iblis yang akan menerkam. Yesus lebih besar, Yesus lebih kuat, Yesus gagah perkasa, Dia Raja Damai. Dia akan memberkati engkau, memulihkan engkau. Amin. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, kita buka sama-sama Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mau kita hidup di dalamnya, terhubung dengan Yesus. Guys, ikan dikeluarkan dari air, ikannya akan mati. Air tetap air, ikan mati. Tanaman dicabut dari tanah, tanaman akan mati. Tanah tetap tanah. Kita terlepas dari Yesus, Tuhan tetap Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Kita yang mati. Mati kerohanian kita. Mati kerohanian kita. Kenapa? Kita tidak lagi merasakan dosa itu hal yang biasa. Kita tidak lagi merasakan bahwa dosa itu dilarang Tuhan, tapi hal biasa yang kita lakukan. Mati kerohanian kita, lumpuh total. Kita merasa dunia ini bisa membahagiakan kita. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu bukan di lemarimu, bukan di tabunganmu, bukan di depositomu. Kebahagiaanmu ada di hatimu, ada Yesus di hatimu. Itu kebahagiaan sesungguhnya. Jadi jangan kau berpikir kebahagiaanmu di dalam lemari, di berangkasmu, dengan emas berkilo-kilo, dengan dolar-dolar, dengan tabungan miliaran atau deposito miliaran. Tapi di hatimu ada Yesus, itu kebahagiaan sejati. Amin. Puji Tuhan. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Tuhan tidak pernah berhenti membentukmu. Tuhan tidak pernah berhenti membentukmu. Amin. Percayalah, semua kita pasti akan Tuhan ubahkan dengan cara membentuk kita, memproses kita. Tokoh Alkitab misalnya Yusuf. Yusuf melewati masa waktu dia dibuang, saudara-saudara, di dalam sumur, dijual di Mesir menjadi budak, di rumah Potifar, lalu di penjara. Bertahun-tahun berlalu sebelum mimpinya benar-benar digenapi Tuhan. Setiap babak yang ia lewati, ternyata bagian dari pembentukan karakternya, tahun demi tahun untuk bentuk karakternya. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Waktu prosesnya terasa sangat lama, tetap Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Yusuf melewati banyak babak sulit sebelum mimpinya digenapi sepenuhnya oleh Tuhan. Dalam Mazmur 105:19 mengatakan bahwa firman Tuhan memurnikan dia sampai genap waktu yang ditetapkannya. Proses yang lama bukan tanda kegagalan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, proses yang lama bukan tanda kegagalan Tuhan, tapi tanda pemurnian sedang berlangsung. Proses yang lama bukan tanda kegagalan Tuhan, tapi tanda pemurnian sedang berlangsung dalam hidupmu, dalam hidup saudara-saudari dan saya. Katakan sama-sama, Tuhan, murnikan aku dalam proses ini sampai genap waktu. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, murnikan hatiku, pikiranku dalam proses ini sampai genap waktumu, untuk aku mengalami pemulihan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam kekekalan nanti. Dunia terbatas memberikan engkau jaminan kepastian keselamatan. Dunia tidak bisa memberikan engkau apa-apa. Yang bisa memberikan segala-galanya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, kesembuhan, hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dunia semua memberikan engkau kesenangan sesaat. Dunia membuat pikiran kita, sekali saya katakan, dunia membuat pikiran kita terus bekerja, ngegas terus kata orang, sampai kita lupa untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini. Dunia mendistraksi pikiran kita, kita terus bekerja, mengejar uang, sampai kita lupa apa tujuan hidup kita di dunia ini. Apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk lahir, kuliah, sekolah, kuliah, bekerja, punya keluarga, punya anak, tua, mati? Apakah hanya sebatas itu? No, kita ada di dunia ini apa? Oleh Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan semuanya. Jadi jangan pernah kita didistraksi. Iblis paling pintar mendistraksi pikiran kita. Iblis membuat kita berpikir bahwa umur kita masih panjang.
gampang sampai kita terus melakukan dosa-dosa sampai pada akhirnya kuota mau habis, selesai semuanya, terlambat. Iblis, dia adalah ahli konseling paling hebat di dunia ini. Dia akan mengkonseling engkau. Perlahan demi perlahan dia akan berbicara pada engkau. Kenapa engkau? Ada apa engkau? Kalau engkau kecewa, engkau akan ditanya dengan konseling yang lebih halus. Engkau kecewa, tinggalkan Yesus. Dia tidak bisa bantu engkau. Buktinya sekarang, begitu-begitu aja. Buktinya doamu tidak dijawab. Yesus tidak ada. Kau harus kecewa. Kau tinggalkan Yesus. Kau cari dunia ini. Lebih bahagia. Kau cari uang terus. Kau akan bahagia. Iblis, ahli konseling terbaik di dunia. Dia akan mengkonselingmu tiap hari untuk membawa engkau makin jauh dari Tuhan. Jika kita terputus dengan pokok anggur, Yohanes 5:15, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita terputus dengan pokok anggur dengan Yesus, connected and Yesus, kita harus terhubung dengan Yesus setiap hari, maka kita akan berbuah banyak. Kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat melimpah. Asal sungguh-sungguh dengan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Panggilan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Saya katakan, panggilan Tuhan akan datang tepat pada waktunya untuk saudara dan saya. Tokoh Alkitab satunya lagi, Musa. Musa menghabiskan waktu 40 tahun menggembalakan kambing domba di padang gurun. Masa itu terlihat terbuang dan tidak produktif, katakanlah. Musa hanya mengembalakan kambing domba 40 tahun. 40 tahun sesi 2. Namun justru di sanalah Tuhan apa? Tuhan bentuknya menjadi pemimpin yang rendah hati. Setelah dia lari dari Mesir karena dia membunuh orang Mesir, dia lari dan dia mengembalakan kambing domba 40 tahun. Pada waktu yang tepat, Tuhan memanggilnya untuk tugas besar, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Musa, bayangkan, Musa menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun sebelum dipanggil Tuhan untuk tugas yang besar. Keluaran 3 ayat 10 menunjukkan bahwa panggilan Tuhan tepat datang pada waktunya yang ditetapkan, bukan waktu yang kita harapkan. Panggilan Tuhan untuk kita tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan, bukan pada waktu yang kita harapkan. Jadi jangan paksa keinginanmu, jangan paksa kehendakmu untuk Tuhan menjawab doamu. Saat ini juga jawaban Tuhan dalam doa-doamu, ya, tidak, atau tunggu. Ya, tidak, tunggu. Kalau ya, Tuhan akan cepat akan menjawab. Kalau tidak, Tuhan mau engkau sabar menunggu prosesnya. Kalau disuruh tunggu, sabar. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Jadi katakan sama-sama, Tuhan, bentuk aku dalam masa penantian ini sampai engkau memanggilku pada waktunya. Bentuk aku dalam masa penantianku ini sampai engkau memanggil pada waktunya engkau, Tuhan Yesus. Bahwa aku akan dipulihkan, aku akan diberkati, aku akan disembuhkan. Percayalah, Tuhan akan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau di saat pada waktunya Tuhan. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, masa yang Musa tadi mengalami 40 tahun menggembalakan kambing domba terlihat terbuang percuma, tapi sering menjadi masa pembentukan yang paling penting dalam hidup Musa maupun dalam hidup kita. Masa yang terlihat percuma, terbuang percuma, tapi itu adalah masa pembentukan paling penting dalam kehidupan kita. Wah, kenapa 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun Tuhan belum jawab? Itu adalah masa pembentukan untuk engkau diproses Tuhan, dimurnikan terus. Kau makin sungguh-sungguh berharap bergantung pada Yesus. Manusia nanti cari Yesus pada saat terpuruk. Kalau lagi senang-senangnya, lagi punya uang banyak, bisa melupakan. Jadi jangan Tuhan seperti panggilan nomor darurat kita, panggilan 911. Nanti di saat kita perlu, baru kita cari. Kalau tidak lagi perlu, tidak kita cari. Manusia seperti itu. Mari kita di saat kita susah senang, tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Amen. Musim kemarau, musim hujan, musim gugur, musim semi,
musim tangisan, musim tertawa, tetap engkau berharap pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Engkau akan dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Jadi mari bagaimana kita mempercayai proses Tuhan yang sedang berjalan? Yang pertama, berhenti membandingkan hidupmu dengan babak akhir orang lain. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu melihat hasil akhir perjalanan orang lain, sementara kamu ada di tengah prosesmu sendiri. Jangan menganggap proses orang lain harus sama seperti engkau. Lihat masa penantianmu sebagai ruang kelas, bukan ruang tunggu kosong. Dalam Mazmur 119 mengatakan, firman Tuhan memurnikan Yusuf sampai genap waktu yang difirmankannya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Penantian adalah bagian dari proses. Bukan jeda dari proses, tapi penantian adalah bagian dari proses, bukan jeda dari proses. Fokus pada kesetiaan hari ini, bukan hanya hasil akhir. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia juga setia pada perkara besar. Kesetiaan hari ini adalah investasi untuk babak berikutnya. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar hidup. Jadikan kesaksian orang lain sebagai bahan bakar iman, bukan bahan bakar pembanding. Kisah Yusuf dan Musa ini dalam masa penantian mereka berdua bukan untuk membuatmu iri, tapi ini untuk mengingatkan bahwa Tuhan setia menyelesaikan apa yang ia mulai, termasuk dalam hidup. Amin. Jadi percayalah, kisah Yusuf dalam masa penantiannya bertahun-tahun sebagai budak di penjara di Mesir. Musa dalam penantian pengembalaannya 40 tahun di padang gurun mengembalakan kambing domba. Jangan buat kita iri, tapi untuk mengingatkan bahwa Tuhan setia menyelesaikan apa yang ia mulai. Termasuk dalam hidupmu, ia telah mulai, yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya, tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah, yang menyadarkan kami bahwa hidup kami tidak rusak, hanya belum selesai. Masa penantian yang kami alami seperti masa penantian Yusuf dan Musa, itu adalah merupakan proses untuk kami mendapatkan semua yang kami harapkan tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya apapun proses yang kami alami itu bagian dari pemurnian-Mu untuk kami makin bergantung, berharap pada Engkau. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, sumber kesembuhan kami, sumber pemulihan kami, sumber berkat kami. Tepat pada waktu-Mu Engkau akan berkati kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, apapun kondisi yang engkau alami saat ini, engkau mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkanmu saat ini juga. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus yang adalah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter, menyembuhkan engkau malam ini juga. Percayalah, Yesus telah melihat dan telah tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan engkau malam hari ini. Rumah tanggamu kurang harmonis, Tuhan harmoniskan. Anak-anakmu dalam kenakalan remaja, Tuhan ubahkan mereka. Orang Tuhan diberkati, pasanganmu diberkati, usaha-usahamu diberkati, pendidikanmu diberkati, masa depanmu dalam kendalinya Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Mereka dipulihkan, dikuatkan, diberkati, disembuhkan segala jenis penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia. Haleluya. Soli Deo Gloria. Tuhan berkati. Saya yakin kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dan biar pujian ini menjadi doa kita, bahwa biar kita setia sampai akhir. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai jumpa di Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.